Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Sebelumnya, alhamdulillah baik semua. Tapi ini sepertinya ada beberapa yang tidak hadir. Siapa hari ini yang tidak hadir di pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada siapa? Oke, Mbak Alicia. Sakit ya? Mbak Ica. Kemudian? Oke. Oke, 3 ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, akan lebih baik lagi dari awal kita mulai sampai dengan akhir nanti, biar kita diberikan banyak kebaikan, keberkahan, dan keselamatan. Kita mulai untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu teman bisa memimpin untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin. Oke, terima kasih. Oke, kita hari ini mulai dengan yang namanya literasi algoritma. Nah, literasi algoritma ini nanti kalau semisal dari sini dulu, kita punya permasalahan ya. Ini untuk teman-teman nih. Kenapa kok kita belajar literasi algoritma? Karena mulai dari kita berpikir dulu buat teman-teman, ada yang namanya permasalahan gitu kan. Masalahnya, contohnya kalau ini kalian baca ya, pernahkah kalian itu telat? Nah, mungkin kalau mau pergi kemana ke suatu tempat, pernahkah kalian terlambat sampai ke tujuan karena macet? Estimasinya mungkin harusnya saya sampai jam 8, tapi kita terlambat karena macet. Atau bagaimana? Terus bagaimana cara kita memperkirakan waktu tempuh perjalanan? Dari estimasi mungkin nanti ada waktu perkiraan macet, ada perkiraan istirahat, terus perkiraan waktu tempuh. Kita lihat di Google Maps, oh kalau kita mau ke Tawangmangu kira-kira perjalanannya itu 45 menit gitu kan. Nah, dari 45 menit itu nanti perkiraan perjalanan kita yang kita tempuh, kemudian ada mungkin estimasi macetnya. Kalau kita lihat lalu lintasnya, mungkin lalu lintasnya lagi padat enggak, ini hari apa gitu kan, perkiraannya kalau hari Minggu mesti macet gitu, kita bisa memperkirakan itu. Kemudian dari waktu istirahat, kita bisa tahu nih kalau kita lewat jalan tol, kita lewat jalan raya, atau kita lewat jalan biasa, itu perkiraan macetnya pasti sudah kita perkirakan ya, namanya memperkirakan. Nah, dari itu nanti semua perhitungannya, kita bisa tahu bagaimana toh perjalanannya kira-kira memakan waktu berapa lama. Nah, untuk permasalahan yang seperti itu nanti kita akan menemukan solusinya. Nah, solusinya dari nanti ada studi kasus sederhana dari teman-teman nanti terkait dengan lalu lintas, data lalu lintas. Nah, kalian nanti menganalisis masalah tersebut, kemudian diuraikan menjadi prosedur dan fungsi. Tahu ya prosedur itu? Prosedur itu teks langkah-langkah penyelesaian, seperti mungkin mau bikin makanan, prosedur teksnya bagaimana gitu kan. Pertama, siapkan alat dan bahan, dan seterusnya. Nah, ini nanti juga dari permasalahan nanti kalian buat prosedur dan fungsinya. Kemudian dibuat dalam program visual secara sistematis dan logis. Jadi kalian buat algoritmanya, setelah dibuat algoritma, nanti kalian buat menggunakan pemrograman visual. Nah, selanjutnya kalian nanti dapat menganalisis nih, menganalisis masalah logistiknya dan menyusun algoritma perhitungan waktu tempuh. Jadi kita bisa tahu algoritma waktu tempuh perjalanan melalui
studi kasus yang menggunakan media plug. Nah, kita pakai yaitu yang namanya pemrograman visual, yaitu Scratch. Nah, itu namanya media plug ya. Nah, ini dengan belajar tujuannya nanti apa? Kalau kalian teman-teman nanti bisa belajar ini nanti hari ini, kalau kalian sudah bisa membuat prosedurnya, fungsinya, dibuat algoritmanya, kemudian teman-teman buat visual blognya, teman-teman buat aplikasinya. Nah, dengan belajar menghitung waktu tempuh perjalanan, kita sebenarnya juga sedang apa? Kita sedang belajar mengatur hidup. Jadi kalau teman-teman padahal kesannya kayak cuman buat aplikasi ya, nah, manfaatnya nanti apa gitu. Padahal sebenarnya kalian itu juga sedang mengatur hidup. Jadi kalian sudah mengatur kehidupan kalian biar berjalan dengan lancar, biar lebih enak. Itu semuanya harus dipikirkan, harus dibuat strategi yang matang. Nah, waktu yang terkelola dengan baik itu akan membuat kita lebih tenang. Jadi kalau kita sudah tahu estimasi waktunya, kita nggak akan terburu-buru. Kita tahu nih waktu tempuhnya kapan, perjalanannya butuh berapa lama, sampai di sana jam berapa. Kalau semisal kita butuh waktu sekitar 2 jam, sampai sana harus jam 8, berarti perkiraan kita berangkat itu jam berapa gitu kan. Karena kita sudah tahu estimasi waktu tempuhnya, jadi kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih fokus, dan kita bisa sadar kalau melakukan setiap langkah di kehidupan kita, di keseharian kita, itu kita bisa tahu. Nah, itu gunanya. Oke, sebelumnya bisa, ini pada ngantuk kayaknya, bisa berdiri terlebih dahulu, kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Ini nanti harus ikutin semua biar lebih enak ya. Sederhana aja, ini untuk melatih fokus kalian. Ada yang namanya gamenya itu yang biasa ini anak-anak TK. Nah, untuk anak-anak TK ini mungkin hal yang wajar, tapi ternyata di sini bisa melatih fokus kalian dulu sebentar. Ada yang namanya tiki, nah tiki-tiki, nah bam-bam, nah bum-bum. Kalian juga harus tahu. Ada 3 hal itu. Kalau tiki itu seperti apa, kalau bam-bam itu seperti apa, kalau bum-bum itu seperti apa. Jadi silakan diikutin untuk melatih fokus kalian. Oke, diikutin ya. Diikutin fokusnya. Dengeran nggak? Ini ya. Berdiri semua, silakan. Kita mulai, persiapkan tangannya. Oke. Ayo fokus. Kalau bum ke atas. Tiki-tiki bum. Ya. Tiki bumnya ke atas. Bum bum bam bam bum. Tiki-tiki bam bam bum. Goyang mana? Digoyang-goyang. Nah.
Boom. 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 Saya anak yang kuat, saya cerdas dan pintar, berakhlak mulia. Tiki tiki bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. Oke, fokus gak ini tadi? Banyak yang salah gak? Enggak ya? Banyak. Oke, fokus dulu ya. Oke, jadi hari ini nanti, ayo seperti perjalanan ya, seperti perjalanan yang butuh waktu dan strategi. Hari ini kita juga akan belajar memecahkan masalah nyata dengan kerja tim dan block coding. Nah, jadi yuk buktikan kalau kalian itu bisa jadi problem solver yang hebat. Jadi dengan adanya permasalahan kalian menemukan solusinya, kalian bisa menjadi seorang problem solver yang baik. Oke, siap? Udah siap pembelajaran hari ini? Udah siap ya? Oke, sebelumnya coba perhatikan ke depan dulu. Portonya disiapkan, kalian tinggal pilih jawaban mulai dari A sampai C ya. Ini nanti hanya ada 5 soal, kalian pilih ABC-nya aja. Nomor 1, sebuah mobil menempuh jarak nih. Apakah pembelajaran perhitungan jarak sudah pernah kalian lakukan? Sebuah mobil menempuh jarak 120 km dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, berapa lama waktu tempuh perjalanan tersebut? Sebuah mobil menempuh jarak 120 km dengan kecepatan rata-rata 60 km. Berapa lama waktu tempuh perjalanan tersebut? Ini kalian harus menghitung dulu cara untuk menghitung waktu tempuh perjalanan itu berapa. Kalau jaraknya itu 120 dan kecepatannya itu 60 km per jam. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa jawabannya? Oh iya, betul. Oke, sip. Yang kedua, seorang pengendara sepeda menempuh jarak 40 km dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Jika dia beristirahat 30 menit, berarti total waktu perjalanannya berapa? Berarti waktu yang dibutuhkan ditambah dia harus istirahat nih, gitu kan. Istirahatnya itu sampai 30 menit, berarti total perjalanannya dia butuh berapa nih? Kalau kita tambahkan 30 menit untuk istirahat. Berapa? Iya betul, 2 jam 30 menit. Yang ketiga, bus sekolah biasanya menempuh perjalanan sejauh 24 km dalam waktu 40 menit. Karena macet, waktu tempuhnya bertambah 20 menit. Nah, total waktu perjalanan bus adalah, kalau tadi tambah waktu karena istirahat, sekarang tambah waktu karena dia macet. Karena macet dia nambah 20 menit lagi nih. Berapa? Oh iya, 70 menit. Terakhir, nomor 4. Manakah susunan algoritma yang benar untuk menghitung waktu tempuh perjalanan? Dari tadi soal yang 1, 2, dan 3, sekarang yang keempat, kalian disuruh
Mencari mana urutan algoritma kalau mau membuat aplikasi menghitung waktu tempuh perjalanan. A, B, C, atau D? Mana? Oke, A ya. Nanti teman-teman bisa menyusun untuk algoritma. Sebelum kita menyusun algoritma itu kita harus tahu rumus yang digunakan untuk menghitung waktu tempuh itu berapa? Bagaimana? Yaitu dengan cara membagi jarak dengan kecepatan. Berarti kita harus tahu dulu jaraknya berapa, harus tahu dulu kecepatannya berapa. Baru nanti kita tahu waktu tempuhnya dengan cara bagi jarak dengan kecepatan. Ini susunan algoritmanya nanti. Ini langkah-langkah algoritma nanti. Jadi aplikasi kalian itu nanti yang pertama menentukan jarak. Yang menentukan siapa? Penggunanya ya. Jadi nanti aplikasinya adalah pengguna itu harus memasukkan jaraknya dulu. Setelah itu nanti masukkan lagi kecepatannya berapa gitu kan. Nah, setelah kecepatannya dimasukkan, aplikasimu itu nanti akan menghitung waktu tempuhnya dari jarak dan juga kecepatannya itu tadi. Ya. Dalam blok coding untuk menghitung waktu tempuh, data yang sebaiknya menjadi input adalah dari nanti kita membuat coding, kalau mau menghitung waktu tempuh yang diambil itu apa? Data apa aja? Data apa tadi sebelumnya? Jarak dan kecepatan. Oke. Pretestnya selesai. Nah, sekarang kita punya permasalahan nih. Sebuah mobil harus menempuh jarak 120 km dengan kondisi jalannya itu macet 30 menit dan dia butuh istirahat itu selama 15 menit. Bagaimana algoritma untuk menghitung waktu tempuhnya? Algoritma susunannya. Kita disuruh menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh itu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Nanti dapat ya hasilnya berapa waktu tempuhnya. Tapi ditambahkan dengan berapa? Dengan waktu macet dan ditambahkan waktu istirahat. Berarti nanti kita dapat variabel atau yang namanya variabel itu tempat untuk menyimpan nilai. Nilai yang nanti kita ambil, data yang kita ambil nanti ada mulai dari variabel jarak, variabel kecepatannya berapa, terus nanti ada faktor koreksi. Faktor koreksi ini apa? Faktor koreksi ini adalah macetnya berapa, istirahatnya berapa. Itu bagian faktor koreksi. Nah, nanti ada aturannya. Kalau semisal macet, kok bisa tahu macetnya 30 menit dari mana? Nanti kita buat aturan sendiri untuk aplikasi kita. Semisal kita melewati jalan, kita dari waktu macetnya itu dilihat dari kondisi lalu lintasnya. Kalau lalu lintasnya sangat tinggi, perkiraan macetnya itu kita hitung berapa jam. Kalau lalu lintasnya tinggi aja, itu berapa. Kalau sedang, berapa. Kalau low atau mungkin rendah, nggak macet, berarti ya berapa macetannya. Kalau lalu lintasnya nggak tinggi, lalu lintasnya rendah, berarti macetnya adalah 0 nanti yang terakhir. Kemudian untuk waktu istirahat ini nanti kita ambil dari jalan yang dilalui. Kalau kita lewat jalan raya, semisal kita butuh waktu istirahatnya berapa. Kalau kita lewat jalan kota berapa. Kalau kita lewat jalan tol, kita butuh waktu istirahat enggak. Nah, kira-kira nanti kita buat aturannya sendiri untuk bagian faktor koreksi. Ini variabel yang nanti kita pakai di bagian blok visual blok kita nanti. Oke, kaitannya dengan literasi algoritma, kita masih membahas terkait dengan berpikir komputasional. Dengan berpikir komputasional, itu nanti kita yang pertama, teman-teman nanti tahu penjelasannya terkait dengan berpikir komputasional, kemudian bisa mengidentifikasi langkah penyelesaian masalah yang termasuk berpikir komputasional itu ada apa aja, kemudian kita tahu algoritma itu bagaimana, struktur data dan representasi data itu bagaimana, dan terakhir kita nanti mengimplementasi langsung ke bagian
pemrograman Scratch ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi 4 poin ini nanti yang bakal kita bahas. Nah, pengertian berpikir komputasional intinya adalah cara kita menyelesaikan masalah menggunakan berbagai cara yang efisien, cara yang sistematis, yaitu dibantu dengan mengimplementasikan ke komputer. Itu berpikir komputasional. Kemudian kalau teman-teman ingat lagi, konsep berpikir komputasional itu jelas ada 4 ini. Yang pertama dekomposisi, membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua pengenalan pola, kalian harus menentukan suatu pola, semisal kita melipat pakaian ya, mau melipat pakaian dari banyaknya pakaian, kita harus tahu pola-polanya. Oh, ini pakaiannya ibu, ini pakaiannya ayah, ini pakaian kita, agar nanti saat kita perjalanan ke setiap kamar itu kita nggak bolak-balik. Itu penyelesaian sederhana kalau kita menggunakan pengenalan pola. Jadi kita tahu dulu polanya, kita tahu kesamaan dari setiap data permasalahan tadi. Nah, ketiga ada yang namanya abstraksi, yaitu kita fokus saja pada bagian-bagian yang penting. Misal teman-teman menjelaskan, kita mau menjelaskan bagaimana liburan yang kemarin, itu kita nggak akan menjelaskan bagaimana rinciannya, detail sekali kamu di mana perasaannya bagaimana dan seterusnya. Kita hanya mengambil bagian-bagian yang penting. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Kita menyusun langkah itu untuk membuat solusinya. Ini yang terakhir 4 konsep ini tadi. Nah, yang kita untuk algoritma sendiri, algoritma itu langkah-langkah yang terstruktur. Langkah-langkah yang terstruktur, contohnya membuat resep makanan, terus langkah mengerjakan ujian, itu kan harus urut ya, terstruktur. Nah, kalau dalam komputer, algoritma itu digunakan untuk memberi instruksi yang jelas kepada mesin. Nanti teman-teman membuat aplikasi menggunakan pemrograman visual, itu nanti kita harus membuat algoritmanya dulu. Urut-urutannya, aplikasinya nanti bagaimana biar aplikasi itu berjalan gitu. Nah, itu nanti pakai algoritma. Optimasi penjadwalan, mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan agar jadwal itu tidak bentrok. Ini kaitannya masih dengan berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional tadi ada mulai dari algoritma, optimasi penjadwalan, yang ketiga ada struktur data, yaitu mengatur cara kita menyimpan dan mengatur data. Contohnya daftar belanja, daftar hadir, nah dibuat dalam list, dibuat di dalam tabel dan seterusnya. Yang terakhir adalah struktur representasi data. Untuk representasi data ini kita menyajikan datanya itu bagaimana? Itu namanya representasi. Mau pakai tabel kah? Mau pakai grafik? Atau mau pakai teks? Nah, nanti kita membuat aplikasi nanti datanya mau visualkan seperti apa, mau diwujudkan seperti apa, gitu kan. Teman-teman nanti mau bikin waktu tempuhnya dibuatnya adalah dengan teks aja, jadi keluarnya nanti berapa gitu. Nah, literasi bahasa Indonesia, contoh literasi bahasa Indonesianya ini ya, kalau literasi bahasa Indonesia ya kayak surat resmi itu digunakan untuk kegiatan formal, kayak surat pribadi. Pemahaman literasi membantu kita membuat pesan tertulis yang jelas dan efektif. Jadi kalau teman-teman paham yang namanya literasi, nanti teman-teman bisa membuat pesan tertulis itu dengan jelas. Jadi dari banyaknya literasi, dari banyaknya permasalahan literasi, kalau teman-teman paham, itu bisa kita tulis dengan jelas. Kayak tadi mungkin permasalahannya dari yang mobil tadi ya, kecepatannya sekian, jaraknya sekian, ada waktu istirahat, ada waktu macet. Itu kalau kita paham dengan literasi di bahasa Indonesia, teman-teman bisa jelas menangkap informasi yang penting. Oke. Nah, kaitannya dengan algoritma dan dasar pemrograman nanti itu proses membuat instruksi yang dipahami komputer. Jadi dari literasi tadi kita bisa tahu bagaimana susunan algoritmanya untuk dibuat pemrograman. Nah, pemrograman visual nanti mempermudah kita karena pakainya blok kode. Jadi nanti teman-teman kenapa kok pakainya Scratch? Karena kalau Scratch nanti teman-teman tinggal tarik syarat-syarat blok kodenya lebih mudah, gitu ya. Ayo, Mbak. Ini nanti kita masih pengenalan Scratch sebentar. Teman-teman bisa langsung dibuka ininya ya, sambil Bu Alif jelasin terkait dengan Scratch.
silakan dibuka Google-nya. Kita buka Scratch-nya, web Scratch-nya. Web Scratch. Scratch.meet.education ini ya. Scratch.meet.edu. Tampilan awalnya akan seperti ini, masih ingat ya bagian Scratch, pembuatan Scratch. Scratch ini sama halnya dengan aplikasi software aplikasi yang digunakan untuk ngoding. Jadi kalau teman-teman ngoding pakai Scratch itu, kenapa kok dinamakan visual? Karena tampilan-tampilannya itu nanti bloknya itu sudah ada. Berbeda dengan tampilan kalau misal kita pakai VS Code nih. Pakai VS Code itu juga sama, ini software aplikasi yang digunakan untuk pemrograman. Tapi di sini bukan visual code, bukan visual block ya. Karena kita harus menuliskan baris-baris kode, per source code-nya kita harus tulis. Nah, kalau pakai Scratch ini nanti kita gampang. Jadi teman-teman langsung tahu blok-blok kodenya. Sudah masuk ke websitenya semua? Sudah masuk ke halaman beranda utamanya ya? Tampilan awalnya Scratch. Ini Bu Alifi jelasin sekilas terkait dengan Scratch. Mungkin di kelas 8 sudah pernah mengenal Scratch. Nah, ini kita ulas sedikit. Scratch 1, ini ada Scratch 1 sampai dengan Scratch 3. Pemrograman visual, diingat-ingat ya, untuk Scratch itu adalah salah satu aplikasi untuk ngoding ibaratnya. Tapi kalian ngodingnya gampang banget gitu kan, nggak perlu per baris-baris kode, kita tinggal seret menyeret bloknya. Nah, apa itu Scratch? Nah, Scratch itu adalah bahasa pemrograman visual. Kalau nanti kalian dulu pernah membahas tentang bahasa pemrograman itu ada mulai dari Python, ada JavaScript, ada C++ gitu kan. Ini Scratch ini juga salah satu bahasa pemrograman. Jadi kita memakai bahasa Scratch untuk merubah dari bahasa literasi Indonesia tadi, bahasa kita dirubah ke bahasanya mesin, pakainya yaitu Scratch ini nanti. Nah, Scratch ini dikembangkan oleh MIT Media Lab. Dia menggunakan blok kode warna-warni. Nah, cocok buat kalian yang anak sekolahan. Jadi nanti kalau kalian buka bloknya, dia ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning, dan seterusnya nih. Mulai dari yang kayak block motion, ini per bagian ini, itu namanya nih, mulai per bagian ini ya. Nih, ada ini namanya kode di bagian atas ini blok kode. Di Scratch itu nanti ada mulai dari motion yang warnanya biru muda, ada looks, tampilan gitu kan, warnanya ungu, ada sound, ada event, ada control, sensing, operator, variabel, dan my block. Ini kenapa kok dinamakan blok-blok? Karena kita tinggal narik kotak-kotaknya ini loh. Dia Scratch itu ciri-cirinya adalah blok kode dengan warna-warni. Nah, kenapa kita pakai Scratch? Karena Scratch itu mudah digunakan. Kalian itu tinggal tarik menarik. Jadi kalau bahasanya tampilkan gambar dinosaurus. Keluarkan kata-kata halo, nama saya Alifi gitu kan. Kalian itu tinggal mudah pakai tarik bloknya. Berbeda dengan pemrograman yang lain. Kalau pemrograman yang lain kalian harus menggunakan kode-kode, coding, source code tergantung bahasanya. Nah, jadi kalau kalian pakai Scratch ini nanti coding kita jadi lebih menyenangkan. Pakai Scratch ini nanti kita bisa pakai digunakan untuk buat animasi ya, pakai game sederhana juga bisa, cerita, mau bikin cerita interaktif, kalian bikin dongeng, kalian ilustrasikan pakai Scratch ini nanti ada animasinya, itu juga bisa kita pakai Scratch ini. Nah, di komponen Scratch, di Scratch itu ada 3 yang utama, ada yang namanya stack, ada yang namanya sprite, dan ada yang namanya block. 3 bagian ini nanti yang teman-teman bakal sering gunakan. Yang pertama stack itu tempat animasinya berjalan.
Oke, jadi kalau teman-teman buka di bagian sini, nah ini nanti kalau kita ngoding di sini, ini bagian stake. Stake ini tempat nanti aplikasi kita berjalan itu reviewnya ibaratnya. Nanti jadinya aplikasinya seperti apa? Itu jalannya aplikasi di sini. Ini namanya stake. Nah, kemudian di bagian kiri yang warna-warni ini ada yang namanya blok. Blok itu nanti potongan-potongan, jadi kayak puzzle kalian ya, kayak puzzle disusun, itu nanti jadi perintah algoritmanya itu tinggal disusun seperti puzzle. Jadi ditarik bloknya, ditarik kalau kamu mau pakai puzzle yang mana buat nyusun gitu kan. Nah, terakhir ada sprite. Sprite itu objek yang kita gerakkan. Ini kalau di sini contoh di sini tuh sprite-nya adalah hiu ini. Nah, hiunya ini sprite-nya dari sini. Ini bagian sprite. Kemudian di tengah sini nanti, ini ada yang namanya sprite area. Untuk menarik blok-blok kodenya, untuk menjalankan sprite-nya di stack ini, kita perlu bagian script area. Ini harus kita susun terus, harus kita susun dari awal sampai akhir ibaratnya, harus terus terhubung. Kalau puzzle-nya itu terputus, otomatis aplikasinya itu nggak akan berjalan sesuai dengan algoritma kita. Nah, nanti di Scratch, di coding, kalau kalian ngoding itu nanti kita bakal nemuin ya istilah-istilah yang namanya sequence. Sequence itu berarti urut-urutannya bagaimana. Kemudian ada yang namanya looping. Looping itu perulangan. Nanti ada blok kode namanya kayak repeat ulang. Forever itu selamanya gitu kan. Itu nanti bagian-bagian dari looping. Nah, contohnya ini, repeat 10. Kodenya nanti dimasukkan di bagian sini. Berarti nanti dia akan mengulang terus. Repeat itu artinya ulang ya. Ini ada blok forever juga. Forever, kalau kode blok yang kita masukkan di dalam forever ini nanti, dia akan terulang terus selamanya gitu kan. Dia looping berarti, pengulangan terus menerus. Nah, kemudian ada bagian condition. Condition ini percabangan. Nih, kita pakainya nanti bagian if then atau if then else. Nah, ini kaitannya dengan gerbang logika yang kita pakai juga. If jika kondisinya di mana dimasukkan ke sini, then maka kalau kondisinya seperti ini, maka yang dilakukan apa? Dimasukkan ke dalam bloknya yang sebelah sini. Itu ya. Terakhir ada yang namanya variabel. Variabel itu nanti kayak kita tadi di bagian awal ada variabel jarak, variabel kecepatan, variabel yang lainnya itu nanti kita setnya di bagian variabel. Ini komponen dasar dari kita ngoding, 3 hal ini nanti. Nah, oke, sekarang silakan bisa dibuat kelompoknya mulai dari 5 atau 6 sampai 6 orang atau 5 sampai 8 orang. Bagian sini kita pakai beberapa komputer aja. Ya, langsung. Ini bisa geser ke sini. Sini. Ayo, segera. Ayo, kumpul kelompoknya sini. Yang sebelah sana bisa geser ke sampingnya, sebelah sini geser sini. Kelompoknya kita buat kelompok kecil aja. Kita buat beberapa ini. Ya. Ayo, Mbak Hafsah. Hafsah, Yola di sini. Hafsah, Yola, Humairah, Nazila sama Faza. Ellen, Ukti. Nah, ini bloknya sebelah sini. Oke. Ini siapa? Mbak Nadia, Mbak Lutfi agak sini, agak sini geser. Sama Mbak Fatisa, Mbak Rizvia. Ya. Mbak Rafika, Mbak Rizvia di situ, pindah di situ. Yo, sama Mbak Parosa sama Mbak Okta. Geser sama Mbak Aul sama Mbak Jason. Atau yang ini geser ke sini aja. Nih, pakai yang komputer yang ini. Mbak ini di sini ya. Ke sini, oke. Ya. Oke. Pakai yang ini aja, lebih jelas. Atau di situ, Mbak. Geser ke situ aja. Kelompok ini ke sini. Ke sini aja. Kelompok ini geser ke sini ya. Oke. Ini nanti kita buat kelompok kecil. Kita susun algoritma perhitungan untuk menghitung jarak otomatis menggunakan pemrograman Visual Scratch ya.
Oke, kita masuk pertama itu ke website scratch.meet.edu. Sudah semua? Sudah masuk? Kemudian di bagian awal kita akan membuat project ya. Kita pilih menu create, kita pilih menu buat ini. Kalau bahasa Indonesianya di bagian atas ini ada menu buat ya. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini kita buat untuk project pertama kita. Silakan kita klik buat. Maka kita akan menuju ke tampilan awal Scratch. Nah, ini yang Bu Alifi bilang tadi, ada bagian blok, ada bagian sprite area, nih script ya. Teks algoritma nanti kita tuliskan di sini. Ini ada bagian stack. Kemudian ini ada sprite nih. Tampilan awal pertama, sprite-nya itu pasti ini kucing ini. Scratch kan identik dengan kucing ya. Dia cat nih. Ini sprite pertama pasti seperti ini. Oke. Kemudian di sprite nanti kita bisa menambahkan, mengganti sprite kita. Sprite ini kita bisa tambahkan di bagian sini. Nah, ini choose a sprite. Kalau kita klik di sini, kita bisa mencari sprite yang kita inginkan. Nanti mau siapa kita sprite-nya? Yang ibaratnya kita pilih satu sprite yang kita gunakan untuk membuat untuk menghitung jarak nanti. Kemudian untuk stack-nya, latar belakang backdrop-nya, kalau teman-teman mau ganti, ini juga bisa kita ganti nih backdrop-nya. Kita klik choose a backdrop, nih bagian ujung. Kita mau backdrop-nya seperti apa? Bisa teman-teman hitung. Misal mau pakai ini, nah sprite-nya mau tak ganti. Misal sprite-nya mau tak ganti apa ya? Dinosaurus. Nah, bisa. Sprite-nya mau tak kecilin nih, ukurannya nggak terlalu gede nih. Kita 80. Nah, bisa kita kecilin. Oke, ini bagian sprite. Nah, program yang akan kita buat nanti kurang lebih seperti ini. Dinosaurusnya nanti dia akan menghitung waktu perjalanan kita, waktu tempuh kita. Bu Alifi pakai sprite-nya Dino, kamu pakai sprite yang lain boleh. Nih ya. Ini kalau kita jalanin, di bagian sini itu ada yang namanya untuk memulai program kita. Oke, kalau dijalanin, Dinonya ngomong berapa waktu tempuhnya gitu. Waktu tempuhnya adalah 42, semisal nih. Terus kita enter. Dia tanya lagi, masukkan estimasi macetnya. Macetnya 30 menit nih. Kita enter lagi, masukkan waktu istirahatnya. Waktu istirahatnya 15 menit. Kita enter lagi. Nah, dia akan menghitung waktu perjalanan kamu kurang lebih 1,45 jam gitu. Ini contoh aplikasi kita untuk menghitung waktu perjalanan tempuhnya. Oke, sebelumnya nanti Bu Alifi punya data. Data ini nanti kita gunakan, data set ini nanti sudah kita olah, digunakan untuk kalian mengelola dari ibaratnya kita punya data nih, permasalahan data. Nanti kita kalau cuman dari data ini kita nggak enak gitu, kayak kurang gitu. Kita buat visualnya itu pakai Scratch tadi. Dari data ini kita cuman tahu nih, oh dari data ini kecepatannya waktu berangkatnya jam 7, jaraknya itu 15,3 km, waktu tempuhnya adalah 42 dalam menit, jadi 42 menit. Kemudian dia lewat jalan raya, kondisi lalu lintasnya tinggi,
cuacanya cerah, diambil dari Google Maps. Nah, kita bisa tahu kecepatannya. Kecepatannya dari mana? Kita hitung kecepatan itu dari jarak dibagi waktu tempuh, ya kan? Tadi untuk menghitung kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu tempuh. Nah, kita tahu kecepatannya. Nah, yang kita keluarkan di aplikasi kita nanti adalah kecepatannya ini, hasil waktu tempuhnya. Jadi kita harus tahu kecepatannya dulu. Kecepatannya dari mana? Dari nih. Kemudian kita estimasinya itu 30 menit. Peraturannya gini. Kalau kondisi lalu lintasnya itu sangat tinggi, dia macetnya 1 jam atau 60 menit. Kalau kondisinya itu tinggi aja, nggak tinggi banget, itu macetnya 30 menit. Kalau kondisi lalu lintasnya itu sedang, kita macetnya itu kurang lebih 15 menit. Kalau rendah, berarti nggak macet sama sekali ya, kan, kalau kondisi lalu lintasnya itu rendah. Nah, kemudian waktu istirahat itu tergantung dari jenis jalannya. Kalau kita lewat jalan raya, itu kita istirahat 30 menit. Kalau lewat jalan tol, itu istirahat 15 menit. Ini istirahat ini kaitannya mungkin dengan lampu merah gitu ya. Entah lampu merah, entah nanti kita mampir ke warung dulu lah, atau kita istirahat karena capek gitu kan. Kalau kita lewat jalan raya, itu kita bisa istirahat sampai 30 menit. Kalau lewat jalanan kota, istirahatnya cuma 15 menit. Kalau lewat tol kan kita nggak boleh berhenti-berhenti nih, ya toh? Jadi kita ibaratin waktu istirahat kita adalah 0. Ini hanya estimasi untuk aturan waktu yang kita buat. Ini aplikasi sederhananya seperti ini. Nah, dari pengelolaan data ini nanti sudah banyak banget data. Kalau kalian seperti ini, pasti kan bingung ya. Mumet banget Bu kalau lihat data itu. Bentuk visualnya aja gimana. Nah, kita bikin mudahnya, kita bikin aplikasinya. Oke? Ini nanti LKPD-nya bisa ditulis per kelompok dulu. Kita isi data dulu. Nanti Bu Alfi pandu untuk cara pengerjaan dari diskusi kita hari ini. Oke. Ditulis dulu hari ini tanggal berapa? Tanggal 29 bulan September 2025. Silakan diisi. Kelasnya kelas 9D. Anggotanya ditulis nama lengkapnya, ada siapa aja. Oke, sekarang kita tulis langsung dulu ya di panduan. Ini nanti topiknya adalah pengelolaan data di kehidupan sehari-hari untuk menyusun instruksi. Nah, kalian tujuannya apa? Menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data, mengidentifikasi, menghitung, menyusun, dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Dan hari ini nanti kalian merancang instruksinya, dibuat yang terstruktur, yang sistematis, dibuat dalam bentuk pemrograman visual. Yang pertama, aktivitas 1. Kita identifikasi dulu, sebelum membuat proyek, kita identifikasi dulu, kalau mau menghitung waktu tempuh, tadi yang kita pakai variabelnya apa aja, data yang kita perlukan apa aja, ditulis langsung ya. Data apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Untuk membuat aplikasi kita butuh data apa aja? Pertama, waktu tempuhnya dulu ya. Nanti kalau kita lihat maps nih, kita lihat Google Maps, kalau mau ke Tawangmangu, waktu tempuhnya itu berapa kilo kan? Gitu. Waktu tempuhnya itu berapa jam? Pasti kalian udah pernah pakai Google Maps ya? Perkiraan waktu kan? Nah, perkiraan waktu itu pasti sama Google Maps sudah dikasih tahu tuh. Kita sampai sini sampai sana itu berapa menit gitu kan? Berarti kita butuh variabel yang pertama adalah waktu tempuh. Kemudian kita harus menghitung
Apa tadi? Kalau macet, berarti kita variabel macet ya, data macetnya berapa. Yang kedua, data apa lagi selain macet? Waktu istirahat. Nah, semua data tadi kita masukkan ke hasilnya. Hasilnya namanya apa? Variabel. Kita simpennya di variabel waktu tempo. Nah, yang kita keluarin nanti adalah data waktu tempo itu tadi, variabel waktu tempo. Penyusunan instruksinya. Dari blok kodenya, kita harus menyusun instruksi blok kodenya ini algoritmanya. Jadi algoritmanya ini nanti kita susun kalau dalam algoritma, bahasa algoritma, deskripsi, kalimat deskripsi. Yang pertama, jelas ya. When bendera hijau itu diklik, berarti ketika aplikasi dimulai, apa yang akan terjadi? Aks berapa waktu tempuhnya? Tanya berapa waktu tempuh? Berarti susunan algoritmanya 1 mulai, kedua masukkan waktu tempuh, ya toh? Ditulis di LKPD-nya, Mbak. Penyusunan instruksinya 1 mulai, 2 masukkan waktu tempuh. Tuh di bagian kolom penyusunan instruksi. Ini di sini. Oke, 1 mulai, di bagian kolom kedua penyusunan instruksinya 1 mulai, kedua masukkan waktu tempuh. Terus yang ketiga masukkan estimasi macet. Yang keempat masukkan estimasi waktu istirahat. Masukkan estimasi waktu istirahat. Bawah-bawahnya ya, instruksi algoritma itu urut pakai angka-angka jelas. Selanjutnya hitung waktu perjalanan. Hitung waktu perjalanan dengan rumus. Hitung waktu perjalanan dengan rumus dalam kurung waktu tempuh ditambah kemacetan ditambah istirahat dibagi 60. Ini kenapa kok dibagi 60? Karena kita nanti mau menghitungnya itu per jam. Jadi bukan per menit, tapi yang keluar adalah jam. Maka untuk menghasilkan per jam kita kan dibagi 60 ya. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Ini waktunya. Yang terakhir adalah keluarkan hasil perhitungan waktu tempuh. Waktu perjalanan. Keluarkan hasil perhitungan waktu perjalanan. Terakhir selesai. Oke, instruksinya adalah itu. Sudah? Kita mulai dari blok kodenya dulu. Ya. Untuk memulai di bagian when click, itu kita ada di bagian event. Kejadian apa yang akan terjadi gitu kan. Kita mulai susun bareng ya. Kejadian apa yang akan terjadi kalau bendera hijaunya diklik, ya kita susun yang pertama. Kalau bendera hijaunya diklik, apa yang akan terjadi? Sprite-nya udah dipilih, teman-teman. Teman-teman udah milih sprite-nya? Sudah? Sudah milih sprite-nya? Sprite-nya ini diklik ya. Berarti kita membuat codingnya, kita akan menjalankan dinonya ini, dinosaurus, sprite yang pertama ini. When bendera hijau diklik, bendera hijau mana? When bendera hijaunya diklik, ini yang ini nanti kalau kita klik, apa yang akan terjadi? Kita susun
kita tanya dulu sama usernya, sama penggunanya. Kamu kan bikin aplikasi, kamu butuh data waktu tempuh. Jadi kamu harus membuat aplikasi yang mana digunakan untuk menginputkan waktu tempuhnya. Kita tanya dulu nih, kita bagian aks. Aks itu warnanya biru. Kita ke bagian sensing ya. Blok sensing, nih warna biru muda yang bawah, bukan biru tua yang atas, tapi biru muda yang bawah. Kita tarik blok aks ini ya. Kita masukkan, kita gabungkan ke dalam yang when click. Puzzle-nya kita susun, kita masukkan ke dalam tuh. Kita masukkan aks, ini aks nih dia. Kita pilih blok aks ya. Bisa? Oke. Terus what's your name? Ini kan contoh kalimatnya. Kita ganti nih. Masukkan berapa waktu tempuhmu gitu kan. Kita ketikkan di sini. Berapa waktu tempuhmu? Kita tanya. Dan ditunggu. Kita tunggu dulu. Jadi aplikasinya nanti kalau benderanya ini diklik, maka pertama kalinya Dinonya bakal tanya, berapa waktu tempuhmu gitu kan. Sudah? Kalau sudah, kamu kasih kesempatan untuk menjawab usernya. Jadi kita pilih yang bagian set, kita set dulu, kita masukkan variabelnya. Kita buat variabel baru, make a variable. Make variable, kita butuh variabel untuk menyimpan data yang dimasukkan oleh user, ya kan? Datanya kita simpen di tempat variabel yang namanya waktu underscore tempuh, kita tulisnya ya. Jadi make a variable, diklik make variable, kita buat nih di sini waktu underscore tempuh. Kalau sudah kita oke. Berarti kita sudah membuat tempat, membuat wadah untuk menyimpan data, untuk menyimpan nilai waktu tempuhnya. Kalau sudah di oke, maka variabelnya akan muncul di bagian sini nih, ya toh? Di bagian bawah sini muncul tambahan variabel barumu. Nah, sekalian kita masukkan variabel yang lain. Kita buat variabel yang lain yang bakal kita pakai nanti. Variabelnya ada variabel selain waktu tempuh, nanti kita nambah variabel macet nih. Make a variabel lagi, kita waktu underscore macet. Waktu macetnya berapa? Nah, kita buat variabel lagi, kita oke. Variabel yang ketiga, kita tadi butuh variabelnya kan ada 4 ya totalnya. Di sini waktu underscore istirahat. Ini variabel yang ketiga. Kita buat variabel istirahat, waktu istirahat. Nih, jadi waktu istirahat, waktu macet, waktu tempuh gitu kan. Terakhir, variabel yang keempat, kita buat variabel hasil. Hasil underscore waktu, hasil perjalanan. Kita simpan variabelnya pakainya namanya hasil underscore perjalanan. Jadi nanti kita keluarkan hasil perhitungannya, kita simpan di hasil perjalanan itu. Kita oke. Berarti sudah ada 4 variabel tadi yang kita buat. Berhasil? Kita oke kalau sudah. Sudah dibuat variabelnya 4? Oke, kalau sudah, waktu tempuhnya sudah, kita kasih jawaban tadi ya. Berarti set, kita ke blok variabel, kita set, kita gabungkan. Yang di set apa? Waktu tempuh tadi. Waktu underscore tempuh.
Ini drop down-nya diklik, maka kita muncul variabel pilihan yang kita pakai, yaitu waktu underscore tempuh tadi. To-nya apa? Untuk menjawab. Jadi kita pakai sensing-nya answer. Kalau tadi tanya, di bagian sensing ini ada answer ya. Di bagian blok sensing itu ada blok answer. Kita masukkan ke dalam blok yang ini nih. Nah, set waktu tempuhnya. Ini blok sensing dalam kurung answer. Sudah? Kalau sudah, kita tanya lagi. Tadi kalau penggunanya dia jawab, dia akan masuk ke waktu tempuh. Terus kita tanya lagi nih. Tanya waktu macetnya, ganti. Berapa lama macetnya? Kita tanya. Terus kita set lagi di menu variabel. Set, di blok variabel kita set lagi. Masuk ke waktu macet. To-nya kita jawab sensing answer. Kita tarik, kita masukkan di sini. Terus di set lagi yang ketiga. Kita tanya lagi dulu. Sensing kita tanya, selain waktu macet, berapa waktu istirahatnya? Terus kita set di waktu istirahat. To apa? Answer, jawab. Nih, sampai sini, diikutin. Sudah? Ini kita nanya-nanya terus. Jadi, kita tanya dulu, berapa waktu tempuhnya? Terus, nanti kamu kasih blok yang kayak gini nih. Ini namanya blok answer. Blok answer-nya nanti, kalau penggunanya itu mengetikkan, dia akan tersimpan di variabel atau tempat wadah yang sudah kamu buat tadi. Disimpannya di wadah mana? Oh, kamu kasih nama wadah waktu tempuh. Kemudian, kita tanya lagi, berapa lama macetnya? Terus dijawab lagi, kamu simpen di waktu macet. Yang ketiga, berapa lama kamu istirahat gitu kan? Istirahat berapa lama? Dijawab, disimpen di variabel waktu istirahat. Gitu ya. Ini bloknya sampai sini dulu. Nanti blok selanjutnya adalah kita menghitung waktu perjalanannya. Sampai sini ada yang kesulitan? Bisa ya? Ini tadi kita pakai blok X yang warna biru muda. Bu nyari blok yang biru muda di mana? Ini warnanya biru. Kamu bisa tahu blok di sini yang warnanya biru tuh ini sensing namanya. Kalau kamu nggak hafal namanya, kamu bisa cari dari warnanya, ya toh? Ini blok ini warnanya oranye. Yang warnanya oranye di sini tuh yang mana? Yaitu kontrol atau enggak variabel. Ternyata ini namanya blok variabel. Oranye tua. Jadi blok variabel. Ini mudahnya kalian pakai scratch block kode itu seperti ini. Kalian nggak tahu namanya, tapi dari warna-warnanya aja udah jelas. Selanjutnya, kalau sudah dimasukkan semua, kita menghitung nih. Kita set, ini yang agak mungkin libet. Kita set dulu hasilnya. Kita masukkan ke waktu mana? Waktu perjalanan. Hasil perjalanannya tuh kemana? Ini kita pakai operator. Kita pakai operator join ya. Ketemu nggak nanti yang namanya join? Ini contohnya di sini join apple banana. Contohnya join apa dengan apa gitu kan? Blok join ketemu di blok operator. Kita klik, kita tarik, masukkan ke bagian yang tuh di sini di dalamnya sini. Dia akan masuk blok banana, blok joinnya. Terus kita pakai operator penjumlahan ya. Penjumlahan itu di bagian atas sini nih. Nih, ini penjumlahan. Berapa tambah berapa gitu kan. Kita klik, tarik, dikasih yang bagian apple-nya ini. Jangan sampai salah ya. Kamu kalau mau narik, masukkan ke blok,
diarahkan ke sini, dia akan aktif tuh, ada kayak putih-putih gitu kan. Nih, kalau kamu masuknya ke sini, dia yang aktif di sana, berarti kamu masukkan ke sana. Kalau kamu ke sini, yang aktif yang putih, berarti kamu bakal masuknya ke tuh yang ini. Jadi jangan sampai salah masukkan bloknya. Kita masukkan ke blok yang pertama. Yang dijumlahkan apa dulu sama apa? Kemudian kita jumlahkan waktu tempuhnya dulu. Waktu tempuh itu adalah variabelnya. Jadi kita nggak perlu masukkan angkanya, kita panggil wadahnya tadi. Kita tadi sudah tahu data waktu tempuh yang dimasukkan oleh pengguna, dimasukkan ke dalam wadah yang namanya variabel apa tadi namanya? Waktu tempuh kan? Kita tinggal manggil variabelnya tadi. Kita ambil variabel, kita ambil wadahnya, otomatis data di dalamnya juga akan kita ambil ya toh? Jadi kita ambil wadahnya. Yang mana yang pertama? Yaitu waktu tempuhnya tadi. Kita klik, kita masukkan ke yang sini, yang dalam ini yang pertama. Dimasukkan waktu tempuh, ditambah mana? Kemacetan, ditambah istirahat. Kita butuhnya 2, sedangkan bloknya ini cuma ada 1 nih wadahnya. Kita join lagi, kita masukkan penambahan lagi nih di sini. Kita tambahkan di blok yang kedua lagi. Nah, jadi ini penambahannya 2. Yang ditambahkan di sini sama di sini adalah variabel waktu macet ditambah waktu istirahat. Oke. Ini sudah ya. Blok ini kita susun dulu. Blok yang ini waktu tempuh, waktu macet, waktu istirahat. Kita kan tadi di sini. Kita tarik di blok keluar dulu ya. Joinnya ini kita hapus dulu. Kita ganti pakai yang operator pembagian. Karena nanti kita mau bagi ini dengan 60. Nah, yang ini kita masukkan ke dalam yang sini. Gitu. Jadi, waktu tempuh, waktu ini dibagi 60. Yang pertama kita masukkan operator pembagian dulu nih. Ya, habis hasil perjalanan tuh-nya, ini operator pembagian dulu. Ya, dimasukkan operator pembagiannya. Nanti yang mana dibagi 60? Hasilnya dibagi 60. Oke, sip. 60 karena kita 60 menit. Nah, kalau sudah dimasukkan bloknya ke dalam yang sini. Nah, ini blok untuk menghitung waktu tempuh ditambah waktu macetnya ditambah waktu istirahatnya. Nanti kan tadi kita masukinnya kan per menit ya. Nanti kalau semisal waktu tempuhnya 40 menit ditambah waktu macetnya 30 menit ditambah istirahatnya 30 menit, kan jumlahnya bakal ratusan toh. 40 tambah 30 tambah 30, 70, 100 menit ya. Makanya kita bagi 60 biar nanti hasilnya adalah jam. Oke? Jadi hasilnya berapa jam gitu kan. Dibagi 60. Nah, terakhir kita katakan, kita ke menu sound, kita say menu sound, kita ke yang ke warna yang ungu yang lux ya, blok yang lux, blok lux kita say, kita katakan say hello-nya ini diganti nanti, say-nya kita ganti. Kita join dulu. Ini nanti join di dalam join. Join. Waktu perjalanan kamu adalah waktu perjalanan kamu kurang lebih titik 2 spasi ditulis waktu perjalanan kamu kurang lebih berapa, hasilnya nanti kita panggil. Ini C-nya bloknya itu yang ungu atas itu, cari yang blok C nih. Jadi nanti dinosaurusnya ngomong
hasil akhirnya dia bakal ngomong waktu perjalanan kamu adalah gitu. Waktu perjalanan kamu kurang lebih. Nah, di dalam blok yang kedua ini bolongan yang kedua itu kita tambahkan join lagi ya. Dimasukkan ke join ini lagi. Joinnya kita keluarkan hasilnya. Tadi variabelnya apa? Kita ke variabel hasil tadi. Ini kan kita lihat coba. Waktu tempuh, waktu macet, waktu istirahat disimpan di variabel yang namanya hasil perjalanan. Berarti yang kita keluarkan di sini adalah variabel yang ini, hasil perjalanan ini. Kita masukkan ke sini, ditambahin kata-kata. Titik-titik ibaratnya jam gitu. Jadi nanti kalau keluar waktu perjalanan kamu kurang lebih hasilnya berapa jam gitu. Paham? Oke, sampai sini nanti kalau sudah silakan kamu jalankan aplikasimu dengan yang bendera warna hijau. Nanti kalau Dinonya sudah ngomong, kamu inputin angkanya, terus kamu enter. Dia akan menjalankan perintah selanjutnya. Yang mana? Hah? Ada sound, lux ya, bukan ungu yang sound, tapi yang lux. Blok yang lux, ungu muda. Ungu muda yang bawahnya motion, ketemu? Dia ada ax tuh, apa C, ada C, paling atas C-nya. C yang bawah, say hello, bukan yang menunggu waktu ini dulu. Ketemu? Oke. Kalau sudah, kita masukkan datanya dari yang ini dulu yang pertama. Silakan dimasukkan. Waktu tempuhnya 42. Terus estimasi macetnya 30 menit, waktu istirahatnya 30 menit. Berapa jumlah perjalanannya? Oke, yang sudah berhasil semua? Belum? Kenapa? Sudah toh? Benderanya diklik? Oke, keluar nggak? Pertanyaannya mana? Sudah dijawab. Terus enter. Oke, berapa waktu tempuhmu? Tulis 42. Enter. Berapa macetnya? 30 menit coba. Berapa lama istirahat? 30 menit. Enter. Waktu tempuhmu adalah kurang lebih kok ada 120? Kok banyak banget hasilnya? Coba dilihat. Ini loh, ini ditambahkan ya. Blok kodenya. Ini ditambahkan lagi. Ini tambah ini. Ini ditambahkan lagi. Ini loh. Nah. Nah. Yang ini apa ini? Blok kodenya ini diperbaiki lagi.
Nah, udah. Coba 42. Enter. 30. Tambah 30. Keluarnya. Loh. Berapa? Coba dari awal dulu. Diklik lagi hijaunya. Oh, nggak tanya tuh, Nduk. Coba. Halo. Oke. Apanya? Nggak bisa dipencet apa? Berapa waktu tempuhnya? 42, enter. Berapa lama macetnya? 30 menit, enter. Berapa lama istirahatnya? 30 menit, enter. Waktu perjalanan kamu kurang lebih 1,7 jam. Nah, tuh, keluar loh hasil. Lah di none munggah nang dhuwur ya, hasilnya munggah. Dah. Udah keluar? Oke. Mbak, ya presentasi yuk. Ya sudah selesai ya. Semuanya sudah bisa. Variabelnya presentasi, waktunya presentasi. Oke, presentasinya mulai dari kelompok yang ini, coba kelompoknya Mbak Nadia. Variabel apa aja tadi yang kita buat? Ya? Ya, bloknya. Buatan saya. Oke, sudah? Oke, stop. Bentar. Kita simpan. Persiapan maju dulu ke depan. Udah itu aja. Yo, persiapan presentasi kelompok ini maju.
Yes, dari salam dulu. Baris yang rapi. Salam dulu. Ya. Dibagi dua. Oke, ini dari kelompoknya mbaknya ini. Buatnya itu. Dipresentasikan bagaimana cara membuatnya, kemudian cara menjalankan aplikasinya silakan di komputernya. Ya. Ya, salam dulu. Kemudian perkenalan. Ayo, Mbak. Ya, Akan mempresentasikan. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pemrograman visual block yang kita buat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil scratch yang kita buat. Oke. Dimulai dari apa itu? Teman-teman, ini di sini mbaknya bikin sprite-nya apa itu pakainya? Sprite dragon ya, naga. Oke. Bagaimana cara algoritmanya berjalan? Ketika when itu dibacakan When kemudian ask, terus kemudian ya yang kenceng mbak, temennya nggak dengar. dalam pertanyaan ask berapa waktu tempuhmu and wait Akan dijawab dan disimpan di mana? Di variabel waktu tempuh. Oke. Terus suaranya nggak kedengeran ya mbak itu? ask berapa lama aku nggak kelihatan makin berapa lama macetnya and wait set waktu underscore macet to answer ask istirahat berapa lama and wait set waktu underscore istirahat to answer set hasil underscore perjalanan to waktu tempuh and waktu underscore macet and waktu underscore istirahat. Say join waktu perjalanan kamu kurang lebih join hasil underscore perjalanan. Oke, coba dijalankan aplikasinya mbak. Yang hitamnya yang stopnya dipencet dulu, yang merah itu buat ngeset dari awal. Oke, silakan dijalankan. Bentar. Oke. Berapa waktu tempuhmu? 42. Isi. Enter. Oke, berapa lama macetnya? 30 menit. Berapa lama istirahatnya? 30 menit. Di enter. Waktu perjalanan kamu kurang lebih berapa itu? 1,7 jam. Oke. Udah paham ya berarti cara buat aplikasinya? Sederhana banget gak? Ya, bisa ya? Insya Allah. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, terima kasih, bagus banget. Ini tadi aplikasimu. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi hasil dari kelompok 1 yang sudah dimasukkan ke dalam email, disimpan, proyeknya bisa disimpan, kemudian dikirim ke emailnya Bu Alifi. Sampai akhirnya Bu Alifi presentasikan di depan sini tadi, bisa dipresentasikan. Oke. Oke teman-teman. Jadi kalau kita bisa dicatat ya, kita sudah di akhir pembelajaran, teman-teman bisa tulis di LKPD-nya, di bagian LKPD, di bagian belakang LKPD,
lembar kerja peserta didik tadi, silakan ditulis refleksinya nih. Apa manfaat dari teman-teman itu berpikir algoritmik dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau kita berpikir secara terstruktur, secara langkah-langkah tadi, oh kita estimasi nih waktu tempuhnya berapa. Kalau ada macetnya berapa menit, istirahatnya berapa menit, kita bisa tahu nih waktu perjalanannya kira-kira berapa lama. Kalau kita setiap harinya selalu berpikir algoritmik seperti ini, kita pikirkan dengan banyak strategi, kira-kira manfaatnya buat teman-teman apa? Di bagian belakang LKPD-nya silakan ditulis refleksinya ya. Ya, ditulis refleksinya. Kalau sudah ditulis refleksinya, persiapan di akhir pembelajaran, Bu Alfi pengen tahu kira-kira pemahaman teman-teman di pembelajaran kita hari ini sudah sampai berapa persen ini. Kita klik, kita kuisis sebentar di bagian kuisis, pakai kuisis ya. Nanti enter kode join kuisis. Buka Google-nya, kuisis per kelompok saja. Nanti silakan dituliskan nama kelompoknya. Di bagian Mbak Nadia kelompok 1, Mbak Humairah kelompok 2, Mbak Ellen kelompok 3, Mbak Rafika kelompok 4. Oke, berarti ada 4 kelompok. Digabung, nanti gabung ya. Kodenya ada di depan. 867792. Kodenya 867792. Ditulisnya nanti nama kelompoknya saja. Ya, silakan dibuka kuisisnya. Terus kodenya 867792. Kalau sudah silakan langsung join, dikasih nama kelompoknya. Ya, enter kode. Dimasukkan kodenya. Gabung, masukkan kode. Dimasukkan nama kelompoknya. Mbak Humairah kelompok 2 punya Mbak Hafsa, Nazila. Mbak Ellen kelompok 3, Mbak Rafika kelompok 4. Ya. Kelompok 1, 2 dan 3. Yuk, kurang 2 kelompok lagi. Yuk, mulai. Oke, silakan dikerjakan. 4 kelompok sudah masuk. Soalnya dikerjakan.
Ungu, ungu. Itu lo kontrol tuh warnanya apa tuh? Oke. Oke, sudah selesai. Quiz time-nya juga sudah selesai. Oke guys, kita sudah sampai di akhir pertemuan kita. Thank you very much. Nah, sampai sekian pembelajaran kita hari ini. Berarti kita simpulkan ya, hari ini tadi kita belajar yang namanya kode visual block, pakainya Scratch. Kita belajar apa? Membuat dari permasalahan kita sehari-hari, kita buat menjadi prosedur, kita buat jadi algoritma, sampai akhirnya kita visualisasikan ke visual block, pemrograman visual block, dan menjadi aplikasi. Jadi manfaatnya dengan kita berpikir algoritma, kita bisa lebih apa tadi? Bisa lebih mudah ya dalam menghitungnya, ya enggak? Bisa lebih mudah. Kamu kalau punya aplikasi itu semisal nanti menghitungnya biar cepet gitu kan, ada datanya, estimasinya berapa, kamu lebih cepet enggak kehidupan kita? Lebih mudah enggak? Lebih mudah ya? Oke, ini boleh punya kata-kata nih. With Scratch everyone can code. Jadi dengan Scratch semua orang itu bisa membuat kode. Oke, literasi algoritma kita hari ini sampai sekian. Minggu depan kita mulai dengan pembelajaran yaitu konten digital. Jadi pembuatan konten digital. Ini masih masuk ke dalam modul yang kedua ini ya. Oke. Oke, terima kasih. Aplaus dulu semuanya untuk kita hari ini. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Thank you very much for today. That's all sekian dari saya. Terima kasih dari Bu Alifi. Kita cukupkan. Jangan lupa dimatikan komputernya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.